I hear you call for my return. Love has sent for me. I see you run with open arms. My heart is undone. You won't withhold. You never withhold from me. I am my Father's child. I belong to the God Most High. I don't have to be afraid, for your love is here to stay. Haleluya, Shalom Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam anugerah berkat penyertaan Tuhan. Haleluya. Dan sempena Father's Day, hari Bapa. Pada hari ini kita akan fokus khotbah kita kepada message Father's Day. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua sempena pertemuan ini, karena Tuhan beserta kita. Topik kita pada kali ini adalah tentang Father's Day. Yang pertama, di dalam firman Tuhan kita akan melihat Allah sebagai Bapa surgawi kita, God our Heavenly Father. Nah, Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Bapa surgawi kita. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Bapa surgawi kita, God our Heavenly Father. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat tebusan Kristus dan saudara-saudari di dalam Tuhan, orang kudus ataupun saint, orang kudus. Allah, the Most High God, Allah yang kita sembah dan kenal, bahkan yang memperkenalkannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Bapa surgawi kita. Pertama, di dalam Filipi pasal 4 ayat 20, firman Tuhan memberi kita petunjuk kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita karena Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat 20, To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Dan ayat 21 pula mengatakan, Greet all the saints in Christ Jesus. The brothers who are with me send greetings. Jadi Allah Bapa surgawi kita, dan orang percaya adalah saudara-saudari kita di dalam Tuhan ataupun saint, orang kudus. Filipi 4 ayat 20 sampai 23 seterusnya memberi kita kebenaran petunjuk bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita yang kekal. Filipi 4 ayat 20 sampai 23, Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah, Bapak Ibu Saudari, Allah adalah Bapa kita, orang percaya pada Yesus Kristus. Allah adalah Bapa surgawi kita yang kekal. Yang kedua, di dalam Lukas 12 ayat 32 pula mengatakan, Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, kerajaan kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam EVB, Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan hendak memberikan kerajaannya kepadamu. Nah, Tuhan Allah
pencipta semesta alam yang menebus kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Bapa Sorgawi kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu dan memperlihatkannya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah the exact representation of who God is. Nah, Bapa Surgawi kita, Allah adalah Bapa Surgawi kita yang kekal, yang memperkenalkan dirinya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sempena Father's Day ini, kita lihat juga pemeliharaan Allah Bapa Surgawi kita. Allah adalah Bapa Surgawi kita di dalam Yesus Kristus, dan pemeliharaan Allah Bapa Surgawi kita terlihat di dalam Matius pasal 10 dari ayat 29 sampai 33. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Tuhan Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saya ulangi Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pemeliharaan Allah Bapa Surgawi kita kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sempena Father's Day ini, yang seterusnya, peranan Bapa yang terutama. Peranan Bapa yang terutama, kita lihat Bapa Surgawi kita. Kita juga lihat dalam firman Tuhan, peranan Bapa yang terutama, keperluan rohani anak-anaknya. Keperluan Bapa yang terutama adalah keperluan kehidupan rohani anak-anaknya. Seperti Bapa Surgawi kita juga melakukan di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Allah sebagai Bapa kita, Bapa Surgawi kita yang kekal, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, peranan Bapa terutama adalah keperluan kerohanian Bapa anak-anaknya. Peranan Bapa Surgawi kita juga, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saya ulangi, peranan Bapa yang terutama adalah keperluan kehidupan rohani anak-anaknya, seperti dicontohi, dilakukan oleh Bapa Surgawi kita. Nah, peranan dan peringatan kepada Bapa-Bapa di dunia, peringatan kepada Bapa-Bapa di dunia, pertama di dalam Kolose 3 ayat 21, dan juga petikan yang lain. Saya mau baca yang dalam Amsal 22 ayat 6 dulu. Didiklah anak-anak. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Di dalam tafsiran baru, didiklah orang muda, termasuk anak-anak,
menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Nah, peringatan kepada bapak-bapak di dunia, peranan kita adalah dalam Amsa ini, dalam Proverbs 22 ini, mendidik anak-anak kita kepada Tuhan, jalan Tuhan, datang mengenal Tuhan. Karena inilah peranan yang utama bapak-bapak kepada anaknya, kehidupan rohani anaknya, memimpin keluarganya datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Cornelius dalam firman Tuhan, dan juga the jailer di dalam Kisah Para Rasul itu. Contoh yang kita lihat juga di dalam firman Tuhan, bagaimana seorang bapa itu memimpin keluarganya datang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ini sangat penting, karena ini bersifat kekal. Seulangi, didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Jalan yang patut bagi mereka adalah jalan datang mengenal Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Inilah investment, inilah tugas yang luhur, yang mulia, yang peranan yang utama Bapa harus lakukan, tanggung jawabnya kepada anaknya, kepada keluarganya. Kolose 3:21 pula pada bapak-bapak di dunia, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, di dalam Efesus 6:4 juga, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kamu bapak, janganlah sakitkan hati anak-anak, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini peringatan bagi bapak-bapak di dunia ini. Peranan kita, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Nah, peringatan kepada bapak-bapak di dunia. Haleluya, memimpin keluarganya datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang seterusnya, peranan bapa yang seterusnya. Peranan bapa yang seterusnya adalah memimpin keluarganya, melindungi dari seluruh aspek keperluan seharian, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, a place the family call home. Makanya bapa bekerja, tidak boleh malas-malas, bekerja. Peranan bapa yang seterusnya, saya ulangi, memimpin keluarganya, melindungi dari seluruh aspek seperti keperluan seharian, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, a place the family can call home. Maksudnya bapa harus bekerja, apapun peranan, apapun tugas pekerjaan, tapi yang pentingnya di sini bapa itu yang bertanggung jawab memimpin dan menyerah hidup keluarganya, yaitu mereka bapak-bapak bekerja. Di dalam 1 Timotius 5:8 EWB, sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya, apatah lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. If anyone does not provide for his relative, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sekiranya seseorang tidak menjaga
sanak saudaranya, apatah lagi sesi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Maksudnya Bapa harus bekerja. Bapa bekerja, sebab semut pun bekerja. Lebih lagi Bapa-bapa bertanggung jawab. Nah, ini peranan Bapa-bapa. Dan seterusnya, peranan Bapa selain daripada memimpin keluarganya, melindungi dari seluruh aspek keperluan seharian, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Bapa bekerja dan seterusnya adalah memberi nasihat, memberi dorongan. Family first, seperti keluarga Adam dulu. Mereka memberi nasihat kepada Kain dan Abel. Mereka pasti menasihat mereka. Di dalam mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, memang mereka memberitahu apa yang kehendak Tuhan. Namun meskipun Kain memberontak ataupun mengikut hatinya sendiri, tetapi sebenarnya bapa mereka memang telah memberi nasihat kepada Kain dan Abel di dalam Genesis. Nah, peranan Bapa menjaga, memelihara hubungan dalam keluarga. Ini peranan seterusnya. Selain daripada bekerja, selain daripada memberi nasihat, dorongan, dan Bapa juga menjaga, memelihara hubungan dalam keluarganya, hubungan dengan istri dan dengan anak-anak juga. Bapa menjaga, memelihara hubungan dalam keluarga. Nah, yang seterusnya, tanggung jawab Bapa dan kita semua. Ini tanggung jawab Bapa dan juga termasuk kita semua, yaitu memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan Allah kita secara pribadi. Nah, ini tanggung jawab kita semua, Bapa-bapa dan juga kita, yaitu saya ulangi, memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan Allah kita secara pribadi. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Dan kita menerima ini masanya orang yang diselamatkan berdiri di hadapan takhta Kristus, the judgment seat of Christ. Kita menerima upah. Ini bukan masa dihakimi, tetapi dihakimi menurut perbuatan kita supaya menerima upah daripada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini adalah the judgment seat of Christ. Orang yang percaya, yang telah diselamatkan saja, yang berdiri di hadapan Kristus di sini. Nah, saya katakan ini tanggung jawab kita sebagai bapa-bapa dan juga kita semua, memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan Allah kita secara pribadi. Di dalam tafsiran baru, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maksudnya baik ataupun jahat, apakah kita hidup melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ataupun untuk kepentingan pribadi, nama Tuhan dimuliakan, ataupun kita mau nama kita yang dimasukkan. So, di situ Tuhan menilaikannya. Segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam nama Tuhan, pelayanan Tuhan, dan jikanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan hangus, kata firman Tuhan. Namun pun kita diselamatkan jiwa kita. Nah, dan kita yang melakukan, memang ikhlas lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, meskipun tidak semua orang melihat ataupun langsung tidak ada orang lihat, tapi Tuhan melihat perbuatan kita dengan ikhlas lakukannya untuk Tuhan, untuk nama Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Meskipun orang tidak lihat, pastamu tidak lihat, tetapi Tuhan melihat. Nah, yang kita lakukan demi nama Tuhan dan hanya sekadar untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menerima upah kita daripada Tuhan. Itu maksudnya baik atau jahat, dan tidak hangus perbuatan itu, kita akan menerima upah kita. Di dalam FEB, kita semua akan dihadapkan ke pengadilan Kristus, dan setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan dalam hidupnya, baik
ataupun jahat. We will appear before God and receive what is due us. Dan Tuhan memberi upah kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan dalam hidup ini. Yang seperti mana yang saya katakan tadi, orang tidak lihat, Tuhan lihat. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 juga, kita lakukan semua sesuatu untuk Tuhan, untuk nama Tuhan. Semuanya akan dihitung, akan diingat oleh Tuhan. Dan semua labor kita, jerih lelah kita untuk pelayanan Tuhan, untuk nama Tuhan, tidak akan sia-sia. Kita akan menerima upah kita daripada Tuhan. Nah, pada judgment seat of Christ ini, di sini kita menerima upah kita. Makanya semua kita diberi tanggung jawab, bapak-bapak ataupun kita semua. Makanya kita harus memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan Allah kita secara pribadi. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kolosians 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. FVB, segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Bapa kita Allah melaluinya. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 pula, firman Tuhan memberi kita kebenaran ini sebagai orang percaya. Setiap yang kamu lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Dalam tafsiran baru, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini tanggung jawab kita, bapak-bapak dan kita semua, memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan Allah kita secara pribadi. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan, perbuatan, haruslah untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita menerima upah daripada tangan Tuhan kelak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai 6 hari Father's Day ini, inilah beberapa petikan firman Tuhan yang dihadiahkan untuk bapak-bapak dan kita semua. Yang pertama tadi, Allah adalah Bapa surgawi kita, karena Yesus Kristus dan saudara-saudari kita yang percaya adalah umat tebusan Allah, yaitu the saint in Christ. Kita adalah orang kudus di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan Bapa surgawi kita adalah Allah, Bapa surgawi kita. Haleluya. Allah adalah Bapa kita orang percaya pada Yesus Kristus, dan Bapa surgawi kita yang kekal, yaitu Allah adalah Bapa surgawi kita yang kekal. Haleluya. Karena Bapa-Bapa kita di dunia ini tidak kekal, tetapi mereka adalah Bapa kita yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam hidup ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena mereka telah melakukan peranan mereka sebagai Bapa duniawi kita. Nah, yang pertama tadi, dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Bapa surgawi kita yang kekal. Nah, yang kedua seterusnya tadi, pemeliharaan Bapa surgawi kita. Dia kata dalam itu 10:29-33 tadi, burung pipit dijual 2 ekor seduit pun, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kita yang di dalam Yesus Kristus, yang memiliki Allah sebagai Bapa surgawi kita, rambut kita pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, kerana kamu lebih bahagia daripada banyak burung pipit. Mengakuilah Tuhan Yesus Kristus di depan orang, dan Dia juga mengakui kita di depan Bapanya di surga. Nah, kita memiliki Bapa surgawi di dalam Yesus Kristus. Nah, peranan Bapa yang terutama tadi adalah membawa anak-anaknya, keluarganya datang iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu
dari aspek rohani. Ini sangat penting karena ini sesuatu aspek yang kekal. Seperti Bapa Surgawi kita, Dia melakukan peranan ini, yaitu melihat keperluan rohani kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, itulah peringatan-peringatan kepada Bapa-Bapa di dunia ini, yaitu kita diberi peranan, dan peranan yang utama adalah memimpin keluarga kita datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena itulah yang terpenting, yang bersifat kekal. Sebagai Bapak-Bapak, peringatan untuk kita. Dan seterusnya, peranan Bapak yang seterusnya tadi adalah memimpin keluarganya, melindungi dari aspek keperluan seharian, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semuanya. Nah, ini tanggung jawab Bapak. Makanya Bapak harus bekerja. Bapak harus bekerja. Haleluya, supaya dapat menyerah keluarganya. Karena if anyone does not provide for his relative, especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Makanya tanggung jawab Bapak adalah menyerah keperluan keluarga, memimpin dan melihat seluruh aspek keperluan seperti makan, minum, tempat tinggal, semuanya itu adalah perlu juga karena di dalam dunia ini kita hidup di dunia ini. Dan yang kedua tadi adalah peranan Bapa selain daripada bekerja, memberi nasihat, memberi dorongan kepada keluarganya dan menjaga, memelihara hubungan dalam keluarganya, hubungan dengan pasangannya, suami istri, dan juga dengan anak-anaknya, dan seterusnya, dan anak cucunya, dan seterusnya. Tanggung jawab Bapa dan kita semua, yaitu memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan Allah kita secara pribadi. So, setiap yang kita lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Dan sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Sempena hari Bapa ini, sempena Father's Day ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap Bapak-Bapak dimanapun engkau melihat, mendengar. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap Bapak-Bapak dan setiap pendengar kebenaran firman Tuhan pada sesi ini. Haleluya. Emmanuel, Tuhan beserta setiap kita di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Pastor Leonard signing off. May the grace, the mercy, the blessing, the favor, the wisdom of the Lord be upon us all, fathers. Amen. I don't have to be ashamed, for your love is here to stay. For your love is here to stay. I hear you call for my return. Love has set for me. I see you run with open arms. My heart is undone. You won't withhold. You never withhold from me. I am my Father's child. I belong to the God Most High. I don't have to be afraid, for your love is here to stay. Every mistake
kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagi-Mu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.